ada kata-kata yang sering kita dengar. Kiamat itu salah satu tandanya adalah matahari terbit dari barat. Kiamat apa? Qiyam itu artinya bangkit. Artinya kebangkitan rohani akan terjadi kalau kita sudah menyaksikan matahari yang terbit dari alam rohani. Begitu maksudnya. Sudah bisa menyaksikan itu? Sudah bisa belum? Nah, kalau belum bisa berarti selama ini kita hanya hidup, ya, hanya hidup di aspek fisik. Karena yang menghidupi kita pun hanya matahari fisik yang terbit dari timur. Yang matahari terbit dari baratnya, dari alam rohani, sama sekali belum menyentuh jiwa kita. Nah, ini yang menyebabkan manusia tumbuh secara fisik tetapi tidak tumbuh secara spiritual. Makanya di Quran dikatakan banyak sekali anak-anak kecil yang beruban. Anak kecil yang beruban itu gambaran dari manusia, ya, yang tumbuh secara fisik sampai beruban, tetapi spiritualnya tidak tumbuh, rohaninya tidak tumbuh, tidak mengalami kedewasaan spiritual. Kenapa? Karena dia hanya tumbuh di aspek fisik, tetapi dia tidak tumbuh di aspek spiritual. Intuisinya mati, ya, tubuh mentalnya amburadul, bahkan cakra-cakra energi dalam tubuhnya nyaris tidak mengalir. Akibatnya apa? Muncullah berbagai macam penyakit fisik. Ada yang penyakit di kepala, ada yang penyakit di dada, ada yang penyakit di perut, ada yang penyakit di kaki. Jadi seluruh organ tubuh ini nyaris tak berdaya. Karena apa? Karena mengalami simptom. Artinya apa? Artinya tubuh fisik ini sudah tidak kuat lagi menahan betapa robohnya tubuh-tubuh yang bersifat metafisik. Paham ya? Pelan-pelan ya. Ini masih 5 km per jam. Ya. Jadi ngerti ya hidangan dari langit yang saya maksud? Ya. Nah, pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Kita butuh nggak hidangan dari langit? Butuh. Ya. Jadi yang berasal dari bumi itu yang mana? Itu tubuh fisik. Sering saya ulang-ulang di kajian saya. Orang tua kita makan nasi dari bumi, makan kacang panjang dari bumi, makan jagung dari bumi, makan jengkol dari bumi, makan petai dari bumi, makan sayur-sayuran dari bumi, makan daging dari rumput dari bumi. Apa yang tidak dari bumi? Semua makanan-makanan itu dimakan, lalu jadi saripati. Saripati di orang tua yang laki-laki disebut sperma, saripati di orang tua yang perempuan disebut sel telur. Disemaikan oleh Allah cinta kasih kepada mereka berdua. Mereka berpelukan. Gara-gara berpelukan, ketemu tuh sperma dengan sel telur di rahim ibu. Karena pertemuan itulah kemudian terjadi tubuh fisik. Gitu. Setelah tubuh fisik ini sempurna, maka Allah bilang di Al-Quran, Faiza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ketika sudah sempurna tubuh fisikmu, aku tiupkan ruhku. Jadi sebetulnya dalam diri kita itu ada dua unsur. Ya, ada unsur fisik, ada unsur metafisik. Tapi kebanyakan manusia hanya berfokus pada tubuh fisiknya saja, melupakan diri sejatinya. Sehingga nyaris tubuh yang metafisik ini tidak pernah diurus. Maka muncullah ayat Quran yang mengatakan, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fazalikal ladzi yad'ul yatim. Celakalah mereka para pendusta agama, karena mereka itu mentelantarkan yatim. Siapa yatim? Yatim itu yang tak beribu, yang tak berbapak. Kalau tubuh fisik kita ada ibunya, ada bapaknya. Karena tubuh fisik kita mewarisi warisan fisik dari ibu, warisan fisik dari bapak. Iya. Makanya ibunya kurang mancung, anaknya juga pesek. Betul nggak? Bapaknya mancung, anaknya juga mancung. Betul nggak? Jadi secara fisik memang kita mewarisi ya warisan secara fisik. Gitu. Paham ya? Nah, tapi kita lupa bahwa sebetulnya ada diri yang sejati kita yang bukan berasal dari bumi. Itu berasal dari Allah. Dikatakan di Quran, Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Yang berasal dari Allah itu